Izin saya jelasin ya. Nah, ini contoh sampel dari stainlessnya ornamen. Nah, tersedia pipa sama holo. Ini peruntukan untuk furniture, untuk interior di suatu bangunan kayak railing tangga. Bisa. Kenapa kalau yang pipa ornamen itu diameternya lebih kecil dari pipa yang untuk ya stainless biasa ataupun pipa galvanis? Oh, Kenapa dia ukurannya lebih kecil? dari Kadang sama-sama senain misalkan. Betul. Senain sama senain. Kan bedanya jauh tuh Pak. Jadi kalau untuk speknya stainless industri sama speknya untuk pipa air ya, itu Ya. dari sisi ukurannya berbeda. Kalau untuk 1 innya stainless ornamen itu 25,4 1 innya ya. Ya, 25. Nah, kalau 1 innya pipa air itu biasanya di 33,4 mm Itu diameter luarnya atau diameter dalamnya? diameter luarnya. Diameter luar. Ya, OD-nya, outside Ya. diameter. Nah, jadi mungkin kalau misal untuk 1 in internasionalnya kan itu kalau di compare ke milimeter 25,4. Ya. Kalau untuk pipa air karena mungkin udah standarnya kayak di SNI-nya Gitu seperti ya. itu, Pak. Nah, ini yang untuk stainless ornamen. Nah, ini yang di sebelah ini pipa stainless industri. Oh, industri ya. Stainless industri. Nah, ini ukurannya. Nah, 1 inch-nya itu dia di 33,4. Oh iya. Nah, jadi kalau misal kita nawarin ke customer 1 in, nah alangkah baiknya kita tanya juga milimeternya berapa supaya nggak ketukar, Bu. Kadang orang kan nggak tahu nih pesennya pipa ornamen, tapi dia berpacuannya pakai ukuran ini. industri. Ya. Ya, jadi ketika barang datang biasanya dia Pasti komplain. Jadi saran dari saya untuk lebih memastikan ya dari sisi ukuran, jangan mengandalkan cukup di hitungan incinya, tapi lebih ke milimeternya coba ditanya lagi atau diukur langsung. Gitu. Tapi kalau untuk air baik itu pipa galvanis, stainless ataupun black seal itu sama semua ya. Sama kalau Tandanya. untuk ukurannya pipa air, 1 inch-nya itu berbeda dengan yang tadi. Yang stainless. beda cuman yang ornamen aja itu ya. Itu yang pakai satuan 1 inch-nya 25,4 itu stainless ornamen sama pipa perabot, Pak, kalau kita sebut. Itu speknya yang STKM 11A. Nah, di pasaran sih ukuran grade itu yang banyak tersedia. Nanti kita lihat ada contohnya. Oh, ada sama juga ya. Ini untuk stainless industri. Kalau ini biasa untuk dipakai untuk saluran kebutuhan industri. Kayak di mesin-mesin yang ada di pabrik itu, Ya. pipa-pipanya ini kita rekomendasikannya yang spek stainless industri. Kadang kalau untuk industri makanan itu Pak, baiknya pakai yang stainless tipe berapa tuh Pak? Kalau untuk tipe makanan, baiknya yang grade 316, Pak. 316. Kalau untuk industri, ini biasa dipakai di grade yang 304. 304. Ya, stainless industri itu ada 3 ukuran, schedule 10, schedule 20, schedule 40. Nah, grade-nya SS 304. Kalau untuk makanan, lebih amannya naik lagi. Yang 316 lebih food grade ya. Lebih put. Selain 304 dan 316 ada tipe stainless yang lain nggak? Kalau yang ornamen ini 201 nih, Pak. 01. Oh, 201. Nah, kalau untuk otomotif kita pakai stainlessnya grade-nya di 409L. 409L. Untuk otomotif tuh Khusus jadi lagi, lebih khusus lagi, ada khusus lagi. lagi. Itu biasa kita supply untuk mereka yang produksinya tuh produknya knalpot. Di dalam knalpot itu ada pipa stainless yang grade 409. Nah, ini sebelahnya lagi ini yang general yang umum ya, Pak. Ya, Bu, schedule 40. di segmen konstruksi banyak minta yang Ya. schedule 40. Nah, kita tersedia spek hitam sama galvanis. Kalau schedule 80 itu yang paling tebel ya Pak? Paling tebal. Jadi schedule 40 di atasnya itu schedule 80 itu yang membedakan di tebelnya. Oh. Kalau dari segi ukuran tetap sama. Diameter kalau sama persis mungkin enggak ya. Paling di 0 komanya.
Di 0 komanya itu. Tapi satu innya di angka 33 sama. Sama. Ya. Oh. Terus oh iya, schedule 80 kita di Karawang bisa produksi maksimal sampai dengan 2,5 in. Schedule 80. Di atas itu nggak bisa. Di atas itu belum bisa. Kalau schedule 40 maksimal di 8 in. Nah, kalau misal ibu bapaknya ada kebutuhan dari customer perlu yang di atas 8 in, kita nggak bisa. Belum gitu ya. Belum bisa kita, Pak. Paling kita tawarkan dengan spek yang SNI punya, tebal SNI. Spindo juga. Yang itu yang schedule 20 medium. Ya, Ya, schedule gitu. 20 medium Itu kan udah masuknya udah standar nasional udah. Ya, ya. Kadang kalau orang yang nyari di bawah tipis-tipis itu kan yang belum SNI, mungkin hanya kebutuhan bukan untuk konstruksinya. Ini kalau yang apa contohnya ya? Nih, ada lagi yang lain? Yuk. Yang dipakai STKM 11 AC. Ini diameternya. Paling tipis 0,25. Oh, bisa buat perabot-perabot gitu ya, Pak Ya. Mas? Jadi ini kelihatannya kayak plastik ya, tapi di dalamnya memang pipa. Terus dia coating lagi. Kayaknya kayak pipa apa? Pel-pel dragon gitu loh. Ibu mungkin tahu salah satu kayak gagang sapu dragon, kamera sapu dragon, mungkin ya Nagamas. Dragonnya biasanya kan yang dragon kan Pakai pipa dia. pipa Oh itu. iya, nggak kelihatan kalau bahannya ini. Ya. Dia di coating lagi nih. Nah, kayak ini nih. Ini juga contoh. Oh iya tuh. Jadi spek yang dipakai bukan yang tadi stainless, schedule 40 bukan, tapi ini kita ada spek namanya STKM 11. Itu ukurannya bisa custom. Ini bisa custom. Ya, ukurannya satu innya itu yang 25,4. Oh. 25. Berarti speknya ikut ukuran yang ornamen itu ya. Nah, Karena mungkin nggak butuh beban yang berat. ini produk customer juga sih. Oh, apa? Oh iya. Ukurannya ini. Yang luar. Ini ikutnya satu ini. Ini ikutnya satu ini. Ini kita bilangnya langsung mili, Bu. Oh, langsung. Nggak inci. 20,5 OD-nya. Ya, kalau satu Yang dalam berarti ada di dalamnya. Jadi pertanyaan ya, Pak. Ya. Makanya baiknya dari sisi kebutuhan permintaan customer itu kita tanyakan lagi milimeternya berapa. Ya. Seperti itu contoh yang. Nah, ini yang medium SNI, Bu. Oh, ini yang SNI ya, Pak? SNI yang untuk saluran air ya. Spek Yang biasa diambil dari Kalimas. Iya. spek air. SNI itu kan ada 3 kelas, ada SNI tipis, SNI tipis yang SNI ini ya. medium. Ya. Oh, apa tuh? Kalau ini medium, Pak. Medium, ya, medium. Oh, yang tipis yang di prestis paling belakang kayaknya Ya. deh. Iya. Mana ya? Di sini. Oh, nggak ada. Ini medium ini kalau di sistem kita namanya spindo itu ya? Spindo doang. Spindo doang. Ya. Kalau medium tipis, Ini kita nggak pernah contohnya. nyetok. Markingnya kita. Jadi pasti ada Markingnya ya. nama Spindo sama logonya, sama ukurannya dan standarnya. Kalau yang di belakangnya, Bu nih, Holo GI. Nah, Galvanis. Galvanis. Ini galvanisnya langsung dari bahan material, Bu. Bukan dicelup. Kalau yang medium, yang barusan dilihat itu proses galvanisnya celup, hot dip. Kalau ini enggak. Ini enggak, langsung dari oilnya, langsung dari materialnya. Biasanya kalau dipakai untuk apa ya, Pak? Ini contohnya. Iya. Kadang nyari pipa. Buat pagar bisa, Iya. buat pagar bisa. Misalnya Nah. kalau galvanis itu bisa pakai ini. Di toko pasti ada stok ini ya, galvanis. Cuman nggak tahu kalau Spindo. Iya. Baru tahu juga ya. Iya, baru tahu. Kalau nggak kesini Spindo, nggak tahu. kalau Spindo itu pasti ada markingnya, Bu. Spindo, logo Spindo, terus standarnya JIS G3456 ini ya. STKR 400, ukurannya ada, sisi kali sisinya sama tebalnya ada. Itu yang nyetok Spindo ini pasti nyetok ini nggak, Pak?
Yang nyetok Sepindo ini, maksudnya distributor. Ya. Yang nyetok Sepindo ini pasti nyetok yang kayak gini nggak? Belum Ada tentu stok juga ya. Pak, tergantung kebutuhan mungkin ya, tergantung pasar di daerah tersebut mungkin. Kadang kan ada Tapi rata-rata memang toko besi itu selalu ada stok yang holo galvanis ya. Kadang Mungkin kan ada- setelah dari sini nanti SKP stok kadang holo GI ada ya yang Spindo. nanya sih Pak. waktu itu aku ada kebutuhan kayak gini tapi aku ada di kamera lagi karena kan bapak nggak tahu. Nggak tahu. Iya. Ada. Lumayan waktu itu. Satu gitu. Iya. Ini ukuran yang bisa kita produksi nih. GI pipe. Sikunya udah pasti, tebalnya tuh udah pasti Pak. Bu, ini 1,2 kalau ibu ukur langsung sama alat ukurnya itu udah pasti 1,2. Paling plus minusnya toleransi tipis banget itu di 0,03 lah, 0,03. Masuknya ya udah full. Bukan lagi 0,1, 0,15. Kadang Yang kalau paling itu kan 0,2 biasa. Tergantung nanti teman-teman untuk menjualnya itu seperti apa. Oh iya deh. Karena customer, di mata customer mungkin ya pembeli, nah inilah ukurannya nggak akan dibohong-bohongin. Ya, kadang Jadi, kan orang yang real nggak kita tahu jual. beli di mana gitu bilangnya mungkin 4 mili dikasih yang 3,8 atau berapa. Nah. Jauh banget. Nah, nanti dibandingin sama yang 40 full. Ya. Kadang Nah, kalau misal pasti harganya. kalau misal mungkin ya customernya oh mahal gitu kan, belum tentu ukurannya akan sama. Nah, mungkin ibu bisa tantang mereka untuk ukur langsung. kalau yang orang pabrik mungkin agak ngerti Pak, tapi kalau yang orang langsung end user Ya. nggak mau tahu. Nggak tahu deh, mau yang murah gitu. Nah, tahunya kan murah. Murah iya. Tapi kan murah di sini kita apa ya memikirkan masa pakainya mungkin Bu. Ya, Kalau kualitasnya yang mungkin kurang bagus, mungkin 1 tahun 2 tahun kan belum tentu. Jadi nanti biaya lagi. Ya. Maintenance ada harga. iya. Ada Paling kita harga. bilang kayak gitu sih daripada beli yang murah cepet ganti, mending yang Ya. agak mahal dikit tapi lebih lama. Ibu Bapak bisa kasih sampel beberapa potong ke bengkel las. Ketika disambungkan tuh akan presisi Pak. Jadi ukurannya misalkan 35 sama 35 15. Ketika disambungkan tuh dia nggak ada gap, nggak ada selisih. Oh, sama persis Jadi ya. presisi. Kalau kurang itu mungkin ya ditambah dempul supaya rata. Biar rata ya. Itu mungkin bisa jadi trik ya, strategi ya, kasih dulu sampel buat nyobain. Paling itu jadi tahu ini sih. Kalau Tuh, ke sini malah di samping ada holo putih sama holo hitam. Nah ini. Nah ini beda Bu sama yang galvanis. Ini itu apa Pak? Ini biasa buat dipakai untuk furniture, bisa buat pagar, tapi dari sisi Kalau gede bukan besi. enggak ini besi. Oh ini besi. Ibu tahu speknya plat kan ada SPCC, Iya. ada HRC. Nah ini HRC ini. Ini CRC. Kita sebutnya ini holo putih, sampingnya holo hitam. Jadi putih di sini bukan putih dari galvanis. tapi masuknya besi hitam ya Pak. Besi hitam. Ini CRC kalau dari spek oil ya. Nah, Kalau biasa jual plat kan ada plat CRC, plat HRC, Iya, Ah. SPHC. SPHC. Iya. Nih, Ini contoh pemakaiannya. banyak. Kalau yang di sana ada marking yang holo GI ya. Kalau ini enggak, ini polos. Kapan-kapan boleh main aja Pak. Siap Kalau SKP. lewat gitu, kalau lewat kebetulan lewat. SKP dulu saya kenal sama Bu siapa ya? Bu Yati, Bu Yati. Tapi udah lama ini ya. kalau nomornya mungkin Mas itu pakai nomor toko, paling dipegang toko. sama orang lain. Ya, ntar kita bertiga. Siap. Nah, yang merah ini, yang gue lihat, yang kuning, itu kalau di gedung-gedung untuk pipanya pemadam kebakaran, sprinkler pipe. Ini gedung-gedung itu ya Pak. Ya,
itu kan pakainya standar kelas pipa schedule 40 Bu, sprinkle pipe. Nah, mungkin ini akan jadi nilai jual kami karena sprinkle pipe ini untuk sertifikasi ULFM tuh lokal hanya Spindo aja. Jadi cocok kalau misal ada kebutuhan Ibu nanti di kontraktor untuk kebutuhan sprinkle pipe itu ada standarisasi ULFM. Nah, itu yang jadi standarnya sprinkle pipe ini. Jadi kita udah melakukan uji kelayakannya untuk dipakai sprinkle pipe.